Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Ini mata kuliah pemrograman bergerak, ya khususnya untuk pemrograman Android. Kita bertemu di mata kuliah ini dan mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang ada di semester 7. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah yang memperbolehkan teman-teman di semester 5 atau di semester 4 ya, boleh mengambil mata kuliah ini sebagai model akselerasi walaupun belum semester 7. Tapi yang terpenting adalah sudah mengambil mata kuliah PBO, ya, pemrograman berorientasi objek sama ABO, analisa berorientasi objek. Kenapa harus ngambil mata kuliah PBO dan ABO dulu? Karena untuk mata kuliah pemrograman bergerak, khususnya pemrograman Android, itu akan kental sekali dengan yang namanya konsep OOP, Object Oriented Programming. Jadi kalau teman-teman belum ada pendahuluannya atau belum ada landasannya, belum ada bekalnya tentang ABO dan OOP atau PBO, agak kesulitan nanti untuk mengikuti mata kuliah pemrograman Android ini. Apalagi kalau misalkan di pemrograman Android ini kita menggunakan Java ya, yang kita tahu Java ini kental banget dengan bahasa pemrograman yang orientasinya ke objek gitu ya. Walaupun ada bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, untuk pertemuan pertama saya nggak terlalu lama karena memang harus intens lagi menyiapkan untuk visitasi di minggu depan, hari Rabu. Jadi ini kita pengenalan pengantar aja. Yang penting kita sudah melaksanakan sesi pertama ini untuk perkenalan materinya, perkuliahannya, sama apa aja sih yang harus kita siapkan dan butuhkan untuk menjalani perkuliahan, khususnya untuk mata kuliah pemrograman bergerak atau Android ini ya. Oke, kalau misalkan teman-teman cek di LMS, oh ini kok Alprok, sorry. Oke, kalau teman-teman cek di LMS untuk mata kuliah pemrograman bergerak, sini ada definisinya ya. Kalau misalkan ke menu informasi kelas atau sesi pembelajaran. Biasanya kalau teman-teman buka LMS itu, buka salah satu mata kuliahnya, langsung masuknya kan ke menu diskusi itu ya. Nah, oke, jangan lupa berkomentar ya, atau aktif berdiskusi di setiap bahan pembelajaran yang sudah dibuat. Oke, misalkan di pertemuan pertama ada materi yang menjelaskan tentang pengenalan Android. Android itu sistem operasi apa, lalu ada video materinya, terus ada juga modulnya, dua modul, handbook sama PPT-nya, itu sama sih isinya ya. Cuma yang lebih lengkap yang di handbooknya. Nah, ingat juga untuk bertanya jika ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang disampaikan pada sesi pertama atau setiap sesinya. Boleh bertanya, boleh menjawab pertanyaan temannya, boleh share materi lainnya. Itu ya, untuk aktif berkomentar. Jadi nanti isinya jangan terima kasih semua ini. Tuh. Oke, terus untuk melihat apa sih yang dipelajari selama satu semester ini di pemrograman Android, seperti biasa, ini kan teman-teman yang sudah beberapa semester melalui perkuliahan, jadi harusnya sudah kenal dengan LMS-nya, kenal dengan sistem-sistem support yang mendukung proses perkuliahan teman-teman semua, apalagi dengan LMS ini ya. Sistem utama, salah satu sistem yang utama yang akan selalu teman-teman gunakan untuk proses perkuliahan. Nah, di sesi pembelajaran nanti teman-teman bisa melihat RPS-nya nih, RPS atau rancangan pembelajaran semester. Untuk Android ini atau pemrograman bergerak, kebetulan mata kuliah ini kita ngambil langsung dari kurikulum di Google. Jadi dari Google Developer yang share kurikulum untuk pemrograman Android untuk Java yang basic dulu. Jadi kalau Java-nya ada dua tuh kalau dari Google. Ada yang Java yang basic yang pertama, tapi memang levelnya sudah intermediate, bukan beginner ya. Terus Java lanjutan. Nah, setelah Java yang pertama, Java lanjutan, nanti teman-teman bisa lanjut lagi untuk belajar secara mandiri ke Kotlin. Kotlin basic terus ke Kotlin yang lanjutannya. Kalau Java Kotlinnya udah mau ke Flutter, silahkan gitu ya. Karena memang sekarang juga lagi tren tuh dengan Flutter atau ke Swift programming juga bisa. Atau ke C# untuk bikin mobile apps bisa juga ya. Oke, untuk RPS sendiri kalau misalkan kita lihat di sini ada 14 kali materi. Untuk pertemuan pertama ini kita akan sama-sama ngebahas tentang konsep dasar dari pemrograman bergerak atau mobile programming khususnya untuk pemrograman Android. Nah, nanti di pertemuan kedua kita baru akan bareng-bareng buat first apps Android yang pertama ini ya. Jadi bikin aplikasi Android yang pertama. Untuk toolsnya sendiri, kalau untuk yang mata kuliah ini kita masih pakai Android Studio. Ya,
Tapi ada alternatifnya juga selain Android Studio. Teman-teman bisa download yang namanya IntelliJ IDE. IntelliJ IDE. Oh, nah ini dia. Teman-teman bisa download ini juga, IntelliJ IDE. Ini dari JetBrains ya. Untuk ukuran filenya ya nggak jauh beda sama Android Studio. Dan tapi kalau saya sebenarnya lebih senang sama Android Studio dibandingkan dengan ini. Yang pertama Android Studio itu eh, open source. Ini ada yang berbayarnya. Jadi kalau kita mau pakai beberapa fitur yang memang full pack gitu ya. Nah kayak misalkan ini nih All Product Packs ya. Nah ini berbayar dan lumayan itu. Dan ini per tahun. Kayak misalkan yang app code-nya, terus apa nih PHP Storm-nya, Python-nya dan segala macamnya. Ini yang selain untuk Android-nya ya, dia berbayar nih. Tapi kalau untuk Antilles IDE-nya aja ya gratis ya. Ini yang for individual use, sorry. Nah, nah, kalau mau yang Intellis IDEA Ultimate-nya, ya ini lumayan juga $169 untuk tahun pertama kalau misalkan 3 tahun. Tapi kalau yang 1 tahun aja nggak kelihatan juga nih. Kalau Android Studio, teman-teman bisa langsung download aja. Nah, dari sini, oke, tinggal di-download dan sekarang sudah 2021 3.1 patch 1 for Windows 64 bit 912 MB. Atau di download optionnya, teman-teman bisa pilih mau yang mana. Nah, kalau yang ini zip ya, nggak ada installernya. Jadi sudah diinstal di salah satu komputer atau perangkat, terus semua resource dan source-nya, semua sumber daya dari setelah file itu diinstal, di zip ya, dikompres, terus teman-teman bisa download itu, ntar tinggal ekstrak aja di perangkatnya, tinggal pakai itu tanpa install. Tapi ini nggak rekomendasi. Saya lebih merekomendasikan, atau semua juga lebih merekomendasikan untuk yang installer aja nih. Tinggal download yang .exe. Terus untuk yang pakai Mac ada, yang pakai Linux juga ada, yang pakai Chrome OS juga ada gitu. Karena Chrome OS kan dari Google juga dan pasti support lah gitu. Terus kalau mau yang cuma command line tools only juga ada, tapi kan kita nggak berbasiskan konsol ya aplikasinya. Kita sudah ada UI-nya dan segala macamnya. Tapi yang harus diperhatikan adalah sistem requirements-nya nih kalau mau jalanin Android Studio. Ini salah satu software yang wah berat banget lah ya. Lumayan berat gitu kan. Kalau misalkan untuk CPU-nya aja minimal second generation Intel Core or newer-nya ya. Jadi misalkan yang kayak Core i3 ke atas lah mungkin gitu ya. Terus RAM-nya minimal 8 GB. RAM 4 GB itu kayaknya habis semua hanya untuk Android Studio. Kayak misalkan ini saya share semua aja deh dari laptop saya nih. Oke, saya coba untuk buka yang namanya Android Studio nih ya. Saya sudah download yang Intellis IDE-nya, terus nanti saya mau coba compare lebih enak yang mana ya. Karena selama ini saya biasa pakai yang si Android Studio ini. Nah, terus kalau kita mau ngoding pemrograman bergerak atau mobile programming, itu kita harus pastikan perangkat kita itu terkoneksi dengan internet. Kenapa sih harus terkoneksi dengan internet? Karena setiap kita ngedevelop apapun gitu ya, kita ngedevelop lagi proses develop atau lagi mau open project aja atau open aplikasi yang sudah ada, itu biasanya suka beda perangkat, beda config, beda engine, beda library dan segala macamnya termasuk JDK-nya dan lain-lain yang misalkan kalau kita buka di perangkat kita itu butuh disesuaikan. Kayak misalkan Gradle-nya atau compilernya ya. Kalau di IDE lain tuh compiler nih. Kalau di Android Studio itu Gradle-nya. Gradle-nya beda atau versi Java-nya beda. Bisa aja versi Java kita yang nggak terlalu update di komputer yang lainnya tempat project aslinya udah update. Kita harus update juga. Terus kalau misalkan kayak untuk emulatornya, Android Virtual Device-nya gitu ya. Misal kita buat untuk minimum requirements-nya hanya bisa berjalan di Android 9 ke atas. Kita nggak punya tuh image untuk si emulatornya. Kita harus download juga dan lain-lainnya ya. Nah, misal ini contoh saya lagi buka ininya aja. Terus saya cek
untuk perangkat saya lewat Task Manager, sisa resource di perangkat saya itu gimana gitu. Oke, yang pertama CPU-nya sudah kepake 44%, memorinya sudah 73%. Ini baru buka Android Studio-nya dan belum initiate project-nya, belum running AVD-nya atau Android Virtual Device-nya, si emulatornya. Dan kalau misalkan saya lihat di detail sini, nah, RAM saya 16 GB tinggal 4,2 GB. Berarti sebenarnya 8 GB kurang ya. Oke, terus kalau untuk hard disk-nya kebetulan pakai SSD jadi aman. Yang agak pengaruh banget juga nih selanjutnya setelah selain RAM adalah hard disk-nya, karena di sini juga kan dituliskan nih 8 GB minimum untuk instalasinya sama emulatornya, sama ada resolusi minimum layarnya. Ini yang laptop-laptop 10 inch tapi nggak HD atau Full HD juga masih bisa. Yang terpenting itu ya prosesor, RAM, sama hard disk-nya. Nah, kayak misalkan lihat di sini hard disk saya masih 0% karena belum saya ngapa-ngapain. Terus di sini saya mau coba untuk buka salah satu apa ya? Ini aja lah projectnya ya. Saya mau kontrol lagi, lihat. Masih aman, CPU-nya. Nah, udah lumayan panas CPU-nya, di atas 60 derajat Celcius. Kisaran penggunanya usage-nya udah sampai 71% paling tinggi. CPU. Ini GPU, sorry. Ini CPU yang di atas. GPU saya lumayan panas ya. CPU yang atas. Nah, ini CPU-nya. Oke, RAM-nya makin lama makin berkurang. Cache-nya juga gede banget. Oke, ini belum running AVD-nya. Terus coba saya running AVD-nya. Kita lihat lagi resource di perangkat saya. Nah, makin berkurang RAM-nya. Ini mungkin ya karena pengaruh-pengaruh aplikasi yang lain. Tapi kalau misalkan aplikasi yang lain saya tutup-tutup juga. Nah, ya, masih sama ya, nggak terlalu pengaruh. Ini adalah AVD, Android Virtual Device ya, emulatornya. Ada cara untuk mensiasati agar nggak terlalu berat atau dibebani perangkat kita dengan AVD ini, dengan emulator ini. Kita bisa pakai emulator eksternal. Apa emulator eksternal ya? Jadi perangkat smartphone kita ya, yang kita sabungkan atau konekkan dengan komputer kita. Tapi terlebih dahulu kita harus open atau berikan akses ke developer modenya dan USB debuggingnya dibuka. Nah ini CPU saya sampai 100%. GPU saya, memori, dan lain-lainnya kesiksa. Habis-habisan ya. Oke. Jadi memang ini salah satu tantangan yang ya harus jadi kita hadapin juga dan harus kita temuin juga pada saat kita mau nge-develop mobile apps menggunakan Android Studio. Kayaknya untuk Flutter tuh enteng. Flutter itu kita bisa pakai VS Code juga, gitu ya. Terus kalau untuk yang IntelliJ IDEA juga nggak tahu. Nanti coba kita compare di minggu depan ya. Oke, jadi ini software atau tools yang harus teman-teman sediakan ya. Next, apa lagi? Nah, untuk materinya tadi juga sudah saya sampaikan. Yang pertama untuk pengenalan Android aja, teman-teman bisa eh, belajar secara mandiri, dipelajari lewat modul yang sudah saya share sama ada videonya. Dan mohon maaf memang videonya bahasa Inggris. Karena yang paling proper untuk saya share adalah video ini. Tapi memang bahasa Inggrisnya bahasa Inggris dari India, jadi ya begitulah ya. Ya nggak apa-apa lah, kita pelan-pelan didengar aja, ya pelan-pelan untuk dimengerti aja. Apa yang tidak begitu dimengerti dari videonya ya bisa dibantu dengan modul yang ada. Karena modulnya itu saya langsung dapat dari kurikulum Androidnya ya. Jadi kalau teman-teman mau cek sumber saya dapetin modulnya, itu nanti teman-teman bisa ke pustaka. Nah ini ada nih, tinggal klik aja ini. Loh, halaman tidak ditemukan. Oh, di copy aja lah. Ini paste. Nah, ini dia dasar-dasar developer Android. Oke. Kalau mau yang lebih lengkapnya, teman-teman akses yang namanya ini, Google Developer Android atau Code Lab-nya ya. Sini nanti dibuka aja, diklik ini nih, Developer Android, Android Developer.
Nah, yang mau download Android Studio-nya juga bisa dari sini. Terus mau ngeliat kursusnya juga dari sini nih, ada nih, lihat kursus. Oke, nah ada Kotlin tadi yang saya sampaikan, dasar Android Kotlin. Ini Kotlin yang lanjutan, ini dasar Android Kotlin. Ini Java yang lanjutan, levelnya intermediate. Nah, oh sorry, ini Java yang awal, Java yang basicnya, dasar-dasar Java, tapi levelnya sudah intermediate atau menengah, bukan beginner lagi. Terus ini yang Java lanjutannya. Kalau saran saya jika teman-teman mau belajar atau mau explore lagi nih, misalkan sudah ada yang, oh udah pernah belajar Pak Javanya segala macam, ya apa-apa, ikutin aja mata kuliahnya sambil belajar yang lanjutan Java atau yang Kotlin. Urutannya yang dasar developer Java dulu, lalu lanjutan Java, terus dasar Kotlin, baru yang Kotlin lanjutan. Nah, saya ngereferensiin atau ambil materi dari yang dasar-dasar developer Java. Sini. Nah, ini ada beberapa materi yang juga bisa kita manfaatkan, kayak misalkan homework-nya dari Kode Lab-nya, terus bab-bab referensinya, ada kumpulan slide juga, dan ada kumpulan sumber di GitHub-nya untuk aplikasi starter dan kode solusinya. Oke, misalkan di sini nih, ini jangan tertipu, memang bahasa Indonesia di sininya. Tapi kita mau masuk nih ya, ini untuk prakteknya ya, jadi prakteknya enak nih. Prakteknya kita ngambil dari yang Kode Lab untuk dasar-dasar Android. Semuanya ya dari sini. Nanti akan sering kita buka untuk website ini. Misalkan Android Studio dan Halo Dunia. Ini yang first app-nya nih. Minggu depan kita akan coba ini. Setelah teman-teman install atau punya software semua ya. Nah, di sini jelas nih tutorial untuk prakteknya, step by step-nya dari nol sampai dengan oke gitu ya. Dari awal sampai dengan akhir. Bahkan kalau misalkan ada sedikit materi-materi yang butuh, kayak video-video singkat seperti itu. Nah, ini contohnya nih. Tadi lagi nge-compile aja baru selesai tuh Gradle-nya aplikasi di open begitu doang ya. Cuma aplikasi kayak counter aja lama banget gitu. Nah, ini tutorial-tutorial tuh lengkap dengan image-image-nya. Bahkan ada yang kayak di play gitu ya, kayak mini video gitu. Terus sampai misalkan ya, kalau misalkan kayak ada coding challenge-nya nih, teman-teman ditantang untuk ada latihannya dan segala macamnya. Nah, ini juga dijelaskan. Oke ya. Terus yang untuk modulnya, nah ini bahasa Inggris juga semuanya gitu. Tapi kita bisa translate ya. Kan ada plugin translate juga di Google. Teman-teman bisa manfaatkan itu untuk translate materi yang ada dari Google Android ini, developer Androidnya. Oke, terus kita lihat yang ini. Nah, ini bentuknya tadi yang saya coba untuk running aplikasinya. Ini ya, seperti ini. Oke, saya close aja biar nggak terlalu berat. Nah, dia ngehang. Oke, nanti ini tampilan utama pada saat teman-teman baru memulai setelah install terus memulai pakai Android Studio seperti ini. Bisa untuk yang create new project atau open project yang existing atau import ya. Agak sedikit ngehang perangkat saya. Nah, untuk new project ada beberapa template yang bisa kita pakai untuk phone atau tablet, ada untuk Wear OS-nya atau kayak untuk jam tangan gitu ya. Terus bisa untuk Android TV atau kayak misalkan multimedia ya, perangkat multimedia yang ada di kendaraan atau di mobil-mobil nih biasanya banyaknya gini. Tinggal dipilih aja salah satunya, terus tinggal next, terus tinggal diisikan aja nih basic activity-nya, nama aplikasinya, package name-nya. Package name-nya itu biasanya dengan apa ya, nama perusahaannya atau domain perusahaannya dan nama aplikasinya. Mau disimpan di mana, Java-nya pakai Java atau Kotlin, ya bahasa pemrogramannya, minimum SDK-nya atau minimum nanti aplikasi ini akan running di mana. Udah tinggal di finish aja. Ini nanti minggu depan akan kita coba ya, soal materinya. Oke, terus materi-materi yang lainnya apa aja?
Ini lengkap, kita akan bahas semuanya. Activity dan intent, testing, debugging using support library, sampai dengan UI, terus UX-nya, terus kita testing UI-nya pakai engine atau pakai perangkat yang ada di si Android Studio-nya bawaannya, atau pakai Espresso contohnya. Kalau di Android Studio-nya ada JUnit, tapi nanti kita akan coba pakai Espresso dan lain-lain ya. Ujian tengah semester, terus nanti background task, ada async test sama async task loader, internet connection, broadcast and service juga masuk ke dalam background test, alarm and scheduler ini berhubungan dengan notifikasi yang akan ada dari aplikasi Android yang akan di developer, terus termasuk efisien data transfer sama job scheduler, jadi ada pekerjaan yang terjadwal, share preference and settings nanti untuk berbagi data, berbagi preferensi, nyetingnya gimana, terus menggunakan database SQLite Primer, sama untuk masih nyambung database, Room, Live Data, and View Model. Sampai dengan ujian akhir semester itu teman-teman nge-create sebuah project Android. Gitu ya. Oke, untuk perkuliahannya ada yang ditanyakan? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Aturan mainnya seperti biasa. Yang penting teman-teman aktivitas asinkronnya dijalankan untuk mendapatkan presensi kehadiran. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sore Pak Rias. Ya, sore. Kira-kira untuk gambaran UTS-nya sama UAS seperti apa ya biar lebih prepare? Pokoknya kan ini semakin kesini kan semakin berat juga nih, harus banyak konsentrasi juga. Kalau nggak salah di grup angkatan ada yang udah share tuh contoh bentuk UAS dari mata kuliah pemrograman bergerak tuh. Jadi bikin satu project yang dipresentasikan, dibuatkan publikasinya untuk dipresentasikan ke masyarakat umum ya. Kemarin itu untuk project akhirnya yang menjadi ujian akhir semester ya, tugas ujian akhir semester, membuat aplikasi pemrograman bergerak atau aplikasi mobile khususnya untuk pemrograman Android, untuk mobile phone-nya, smartphone-nya, OS-nya Android, tapi tema aplikasinya adalah aplikasi yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk menjalankan aktivitas mahasiswa. Misalkan kayak pencatatan keuangan pribadi atau personal finance record gitu ya. Terus aplikasi reminder tugas, atau tahu jadwal segala macam. Terus kayak alarm juga ada yang bikin tuh. Terus kayak misalkan ada yang bikin kayak grup-grup WhatsApp, bukan grup WhatsApp ya, kayak sosmedan gitu ya. Kayak Discord dan segala macamnya yang untuk chatting sama teman-temannya. Kemarin tuh namanya Fembook tuh. Jadi kayak kayak Facebook cuma dia beda gitu ya. Dan itu cuma juga bisa ada posting, terus di postingan temannya itu bisa di komen dan segala macam, bisa di like atau apa gitu. Nah, pokoknya kemarin itu gambarannya secara umum membuat sebuah aplikasi Android dengan seluruh elemen yang sudah dipelajari dari sesi 1 sampai dengan sesi 14. Artinya punya semua elemennya kayak misalkan text view, terus dan segala macamnya, tampilannya, view-nya juga sudah oke, UI-nya pakai template dan lain-lain. Sudah dilakukan testing juga pada aplikasinya, terus sudah dilakukan riset juga ya pakai metode UX-nya. Terus ada database juga untuk aplikasinya sehingga benar-benar aplikasi secara umumnya seperti aplikasi Android pada umumnya gitu ya. Yang aplikasi tersebut siap atau proper untuk dipublikasikan atau dipublish di Play Store. Begitu. Prepare lebih itu lagi banyak lumayan Nah, juga nih. bener makanya nih kan di sini bikin aplikasinya nih. Terus di mata kuliah yang proyek pengembangan itu bikin laporan proyeknya. Sebenarnya tugasnya satu, tapi model-modelnya banyak-banyak gitu ya. Tugasnya nyambung semua nih untuk semester-semester ini gitu. Terus ada yang ngambil MPTI, ya itu metodologinya. Sebenarnya tapi kalau udah diambil semua, artinya tugas akhirnya udah selesai tuh. Ya kan? Metode atau rancangan proyeknya udah ada tuh di mata kuliah proyek. Terus masih kurang metodenya, dimantepin di mata kuliah metodologi. Metode risetnya, metode ngumpulin data, ngolah data dan segala macam. Aplikasi dari mana? Di salah satu mata kuliah yang lagi ngedevelop aplikasi juga. Dikumpulin semua, tugas akhirnya jadi. Ya kan? Oke, ada lagi mau tanyakan? Nggak ada nih, aman nih.
untuk materinya ini masih pengantar Android ya, masih pengantar pemrograman bergerak khususnya pemrograman Android. Yang pasti ini kan pemrograman yang basicnya Java ya. Nah, di sini jangan sampai ada teman-teman yang belum ambil yang namanya mata kuliah ABO atau OOP atau PBO ya. Nah, kalau ada yang belum ambil itu, nanti KRS-nya coba akan kita koreksi lagi. Belum boleh atau belum bisa ngambil pemrograman bergerak. Karena itu tadi yang saya sampaikan di awal ya. Ini kan basicnya Java semua nih, pemrograman Android berbasis Java. Memang pakai bahasa pemrograman Java juga untuk di Android Studio-nya. Jadi kalau belum ngambil mata kuliah yang tadi saya sebutkan, ya jangan dulu, takutnya nanti kesulitan gitu. Karena ini lanjutan Java lanjutannya. Gitu ya. Pastikan udah diambil semua. Oke, aman? Nggak ada yang tanyakan? Nah, kalau Mas Devantri udah tahu nih kenapa saya lagi nggak bisa lama-lama kan, lagi crowded dan overload. Siap, siap. Secara Ini, aman lah, Pak. oke lah ya. Oh iya, minggu depan nggak ada Vicon ya untuk mata kuliah semua mata kuliah saya ataupun informatika dosen tetap yang lain kayaknya minggu depan nggak bisa Vicon karena kita bertepatan dengan visitasi dan segala macamnya lah. Oke ya, jangan lupa semuanya untuk download dulu softwarenya, jangan lupa diinstal. Jadi minggu berikutnya kita sesi sinkron, kita bisa simulasi bareng-bareng. Oke, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, mudah-mudahan bermanfaat materinya. Jangan lupa dibaca. Terus jangan lupa dieksplor materi yang tadi saya share juga dari Code Lab, dari Android Google Developer-nya. Itu dicek-cek aja. Terus kalau misalkan teman-teman ada yang mau nyoba duluan, ya boleh silakan. Itu malah lebih baik lagi. Karena itu memang metode belajar kita ya, student-centered learning atau discovery learning, explore learning. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa berlama-lama. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam. Terima kasih Pak Liat. Ya, thank you.